Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Nah, pemuaian adalah jadi pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Dalam hal ini, perubahan suhu adalah yang berlaku itu adalah kenaikan suhu. Nah, lawan dari pemuaian adalah penyusutan. Jadi, ini saya kasih tanda merah ya. Jadi, kalau dia penyusutan, itu adalah berkurangnya ukuran benda akibat penurunan suhu. Jadi sama-sama ada terjadi perubahan suhu, namun kalau di pemuaian itu diakibatkan oleh terjadinya kenaikan suhu. Tapi kalau di penyusutan itu karena adanya penurunan suhu atau suhunya turun. Nah, untuk contohnya, contoh pemuaian atau aplikasi ya. Aplikasi pemuaian yang pertama adalah sambungan rel kereta dibuat longgar ya. Jadi kalau kalian lihat nanti bisa dicek aja nanti di buku kalian, sambungan rel kereta dibuat longgar. Kemudian kaca dan bingkainya. Dalam hal ini adalah kaca jendela ya. Itu juga dia dibuat longgar. Yang ketiga itu contohnya adalah sambungan pada jembatan. Itu juga dia dibuat longgar. Serta yang keempat itu ya contohnya pada kabel ya. Kabel di pinggir jalan. Jadi kalau kabel di pinggir jalan ini dia akan menyusut pada malam hari karena suhunya dingin, tapi pada siang hari dia akan memuai, makanya dia akan lebih kendor. Nah, itu untuk contoh-contohnya. Nah, untuk macam-macam pemuaian, yang pertama adalah adanya pemuaian panjang. Ya, tapi di situ tadi saya jelaskan bahwa pemuaian adalah suatu peristiwa bertambahnya ukuran, bukan terbatas dari bertambahnya panjang ya. Karena pemuaian sendiri ada beberapa jenis. Nah, ini kalau pemuaian panjang ya bertambahnya panjang benda akibat kenaikan suhu.
Jadi kalau misalkan di sini dia mempunyai panjang awal, kita sebut sebagai L0, itu adalah istilah untuk panjang awal. Kemudian dia dipanaskan sehingga suhunya mengalami kenaikan, maka yang terjadi dia akan berubah panjang. Nah, ini menjadi LT. LT adalah panjang akhir. Nah, di situ ada space di sini, ya, dari sini sampai sini. Nah, inilah yang disebut sebagai delta L, pertambahan panjangnya. Jadi, untuk perumusannya, kita nanti bisa lihat bahwa delta L itu bisa kita rumuskan menjadi rumus yaitu L0, kita sebut ini sebagai alfa ya, kali alfa kali delta T. Nah, bisa juga kita rumuskan bahwa LT sama dengan L0 ditambah sama delta L. Jadi L0 adalah panjang awal, LT panjang akhir, delta L adalah pertambahan panjang. Nah, kita masukkan di situ bahwa LT sama dengan kan L0 tambah delta L. Nah, delta L tadi rumusnya adalah L0 alfa delta T. Berarti kita bisa substitusi atau kita ganti menjadi L0 tetap L0. Nah, delta L-nya kita ubah menjadi L0 kali alfa kali delta T. Sehingga kita bisa sederhanakan rumusnya menjadi L0 kali 1 plus alfa delta T ya. Ini dikaliin ya. Ini juga bisa. Kalau kamu bingung ya kamu cari dulu delta L-nya, kemudian kamu tambahkan. Nah, di sini keterangannya adalah L0 LT delta L. L0 adalah panjang awal, LT adalah panjang akhir, delta L adalah pertambahan panjang. Ya, ini kalau diameter ya meter semua. Kalau dia sentimeter ya sentimeter semua. Atau nah itu ada lambang alfa ya, di situ itu lambang alfa. Jadi arti dari alfa sendiri adalah koefisien muai panjang. Satuannya adalah per derajat Celcius. Kemudian ada delta T, itu adalah perubahan suhu. Di mana perubahan suhu ini satuannya derajat Celcius dan bisa dirumuskan itu adalah T akhir, suhu akhir dikurang T awal atau suhu awal. Seperti itu. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Oke, tadi aplikasi untuk pemuaian itu bisa juga tentang alarm kebakaran. Itu juga bisa. Ya, materi berikutnya, ya, nanti tambahin aja ya. Materi berikutnya atau pembahasan berikutnya itu saya ingin membahas mengenai pemuaian pada beberapa logam ya. Pemuaian pada logam. Oke, jika ada dua logam yang dipanaskan dengan koefisien muai panjang
yang berbeda, maka pemuaian yang terjadi itu akan mengarahnya ini dalam artian ketika nanti ada dua logam, maka ketika dipanaskan dua-duanya itu akan melengkung. Nah, pemuaian yang terjadi itu akan mengarah atau membengkok, ya bahasa kitanya membengkok ke arah logam yang ini saya kasih warna lain ya, yang koefisien muai panjangnya terkecil. Nah, itu nanti kalian perhatikan, ini kata kuncinya. Jadi dia akan memuai ke arah logam yang koefisien muai panjangnya terkecil. Oke, sebagai contoh ya di buku kalian bisa dilihat. Misalkan untuk ada dua buah logam ya, di situ nanti untuk jenisnya. Ini adalah tabel di halaman 148 kalau kalian punya bukunya, ada jenis bahan, ada koefisien muai panjang. Berbeda-beda tentunya, ada kaca biasa, kemudian ada kaca Pyrex, aluminium kuningan baja, kemudian ada tembaga. Ya, besi juga bisa sebenarnya ya. Nah, ya ini beberapa contoh aja lah. Untuk kaca biasa itu 0,00009. Kaca Pyrex itu lebih kecil lagi, 0,00003. Kemudian aluminium 0,00026. Untuk kuningan 0,00019. Baja 0,00011. Dan tembaga 0,00017. Nah, ketika ada dua buah logam awal mula ya. Misalkan di sini yang atas ada aluminium, yang di bawah adalah tembaga. Apabila dipanasin, ya misalkan ini saya pakai lilin aja lah. Ya, dipanaskan ya. Ini semua nanti dipanasin. Kita tahu bahwa aluminium koefisien muai panjang atau alfanya adalah 0,00026, sedangkan si tembaga alfanya itu adalah 0,00017. Tentunya lebih besar si aluminium karena belakangnya 26, tembaga 17. Berdasarkan sifatnya tadi, dia akan mengarah atau bengkok ke arah yang koefisien muai panjangnya terkecil. Apa itu maksudnya? Jadi nanti bengkoknya apakah ke atas atau ke bawah? Karena si alfa tembaga lebih kecil daripada alfa aluminium,
maka dapat disimpulkan dia akan bengkok ke tembaga. Sehingga arah pembengkokannya dia akan mengarah ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Nah, yang di bawah ini ya yang saya arsir ini adalah tembaga, sedangkan yang atas adalah aluminium. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada itu tadi yang jenis-jenis pertama. Jenis-jenis kedua itu kita sebut sebagai pemuaian luas. Kalau pemuaian luas, ya tentunya nanti di situ kalau kita berbicara tentang kotak ya, jadi dia memuai ini misalkan panjang, ini lebar, pemuaiannya lebih besar, panjangnya akan lebih besar nih, lebih besar, dan lebarnya juga akan lebih besar. Ini panjang, ini lebar. Nah, kalau pemuaian volume, yaitu pemuaian luas ya, jadi akan bertambahnya luas suatu benda. Kalau yang ketiga itu adalah pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini bisa berhubungan sama zat cair dengan zat padat. Jadi contohnya kita punya kotak, kita sebut sebagai kubus. Atau kubus ada panjang, lebar, sama tinggi. Nanti kalau dia memuai ya ukurannya akan berubah. Baik panjangnya, lebar, dan tingginya. Ya, tentunya akan misalkan lebih besar. Nah, ini contohnya. Panjang, lebar, tinggi. Nah, contoh lagi misalkan kita punya panci, itu suatu ruangan ya, suatu ruang. Panci sama air, kita isi panci penuh dengan air, kemudian kita panaskan. Nanti kita lihat yang lebih duluan memuai atau yang lebih besar yang mana. Kalau pancinya yang lebih besar tentunya tidak ada air tumpah, tapi kalau misalkan si airnya yang lebih besar, nanti airnya yang tumpah. Nah, untuk pemuaian luas sama pemuaian volume lebih detail lagi nanti ketika kalian masuk di SMA ya, IPA. Di sini untuk tingkatan SMP lebih fokus ke pemuaian panjang saja. Oke, jadi pemuaian dari 3 jenis, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Lanjut ya. Nah, itulah untuk pembahasan pada bab 4. Ya, jadi ada konversi suhu ya, tentang suhu dan pemuaian. Selanjutnya ya, ini silakan di screenshot sebelum masuk ke bab baru. Oke, bab selanjutnya itu mengenai kalor ya. Ya, bab 4 ini mengenai kalor. Jadi ini masih berhubungan sama suhu juga. Karena dia masih bermain di suhu. Jadi apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kenapa kita ketika dekat-dekat dengan api unggun kok kita terasa lebih hangat
akan mendapatkan kehangatan karena api yang berasal dari api unggun itu mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada badan atau tubuh kita, sehingga panasnya atau kalornya akan pindah dari si apinya ke tubuh kita. Nah, nanti untuk kalor mempunyai satuan ada dua ya, bisa kalori, bisa juga joule. Nah, pengubahannya 1 kalori itu akan sama dengan 4,2 joule. Sebaliknya, berarti 1 joule berarti tinggal 1 dibagi sama 42 kalori. Sorry, 4,2. Jadi kalau ada misalkan 5 kalori, berapa joule ya? Berarti 5 kali 4,2 joule. Hasilnya 5 kali 2, 0. Tambah 1 berarti 21,0 joule. Seperti itu. Nah, untuk menentukan, untuk ini ya, sebelumnya kalor satuannya joule atau kalori, kemudian lambangnya itu adalah huruf Q. Ya, kalor itu bisa dilambangkan dengan huruf Q. Nah, untuk di sini selanjutnya, bagaimana cara menentukan besar kalor suatu benda? Jadi misalkan di sini untuk rumusannya adalah Q. Oke, kita aslinya dulu ya. Jika suatu benda bermassa M, dia dipanaskan sebelumnya, jadi suatu benda bermassa M dengan kalor jenis kita lambangkan dengan huruf C, dipanaskan sehingga mengalami perubahan suhu delta T, maka kalor yang diperlukan untuk melakukan itu adalah, bisa kita hitung. Jadi besar kalornya Q sama dengan M kali C kali sama delta T. Di mana Q adalah kalor, satuannya joule. Jadi ini nanti bisa macam-macam ya. M, C, serta delta T. M-nya ya tentunya massa, C kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Jadi kalau satuan kalornya joule, maka massanya harus kilogram. Kalor jenisnya ya joule per kilogram derajat Celcius dan delta T derajat Celcius. Ada nggak satuan lain? Ada. Jadi kalau di sini kan tadi bisa joule, bisa kalori ya. Kalau Q-nya atau kalornya dalam satuan kalori, maka massanya itu bisa dalam gram. Dan kalor jenisnya bisa ke kalori atau kal ya, disingkat dengan kal, per gram derajat Celcius dan suhunya tetap derajat Celcius. Oke, itu adalah rumusnya. Untuk segitiganya, segitiga perumusan yang di atas itu adalah Q, yang di bawah ada M, C, dan delta T. Berarti dari situ kalau kita ingin mencari M, ya tutup M-nya, tutup. Jadi tinggal Q per C kali delta T. Kalau kita mencari C, ya berarti tinggal Q per
M kali delta T. Kalau kita ingin mencari delta T, ya berarti tinggal tutup delta T-nya, berarti Q per M kali C. Nah, itulah beberapa penurunan rumus yang bisa kita peroleh. Oke, silahkan catat di screenshot. Baik, saya beri contoh soalnya. Air bermassa 800 gram dipanaskan. Kalian nggak perlu ngafalin ini ya, C-nya kalor jenis ya. Jadi di situ kan di halaman 162 di buku kalian ada tabel macam-macam kalor jenis suatu bahan. Itu nggak usah dihafalin, biasanya nanti saya kasih berapakah besar C-nya. Dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Nah, ini saya kasih tahu ya, jika kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalori yang diperlukan adalah kalau kalian ketemu soal seperti ini pelajaran fisika ya, di suhu dan kalorinya fisika. Oke, jangan lupa tulis diketahui dan ditanya. Diketahui. Oke, itu yang depan namanya besarnya, dan gram joule per kilo itu namanya satuan. Jadi kalau diketahui itu pasti kamu bisa temukan ketika ada angka beserta satuannya. Kalau cuma dia narasinya 2 buah, itu dia bukan kita tulis diketahui ya. Tapi kalau dia 2 kilogram, 2 Newton, atau 2 derajat Celcius, nah berarti itu adalah kita tulis diketahui nanti. Tapi kita analisis apa itu. Air bermassa, massa 800 gram, berarti massa. Tadi massa lambangnya itu adalah M. 800 gram. Oke, jangan buru-buru diubah. Kita tulis dulu semuanya. Dari suhu 25 sampai 50 berarti ada T awal 25 dan ada T akhir 50 derajat Celcius. Kalor jenis air, C-nya, C air, itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan itu adalah kalor atau Q. Kita jawab. Q rumusnya adalah M kali C kali delta T. Ya, sebelum kita menjawab itu semua, kita harus cek dulu. Ya, sebelumnya ya. Ini saya hapus dulu. Kita tulis di sini, ternyata yang ditanya adalah Q-nya. Oke, kita lihat di situ kalor jenisnya itu Joule kilogram derajat Celcius. Udah ada derajat Celcius, sekarang dia kilogram, sedangkan masanya masih gram. Kita ubah ke kilogram. Gram ke kilogram itu kalau kamu mainan di tabel di tangga yang seperti ini, itu dia naik 3. Kalau naik berarti dibagi. Bukan dibagi 3, tapi yang 3 itu nolnya 3. Tambah 1 berarti dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,8 kg. Baru kita jawab. Rumus Q adalah MC delta T atau macet. Q macet.
Masukkan angkanya, M-nya 0,8 kali C-nya 4.200. Nah, kalau udah kayak gini nggak usah ditulis kilogram. Di sini ya, satuannya nggak perlu ditulis di sini. Yang nggak perlu di sini kamu tulis 0,8 kali. Nggak usah, nanti itu akan memperberat diri sendiri gitu. Boleh sih, nggak apa-apa. Kalau mau ditulis ya silahkan. 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius nih kalau kita tulis ya. Kali sama delta T. Nah, ini masih T awal, T akhir. Dari sini kita bisa peroleh delta T. Dimana tadi delta T adalah pengurangan dari T akhir kurang T awal. T akhir, T awal, TAW. Berarti 50 dikurang sama 25. Hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Berarti dikali sama 25 derajat Celcius. Ini nanti kecoret derajat Celcius sama kilogramnya. Sisa tinggal 0,8. Oke, kalau kamu mau dibikin pecahan jadinya 8/10 kali 4.200 kali 25. Nolnya coret 1. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja. Oke, 0,8 kita kali sama 420. Kita kali sama 25. Oke, di sini jadinya tadi kan 8 kali 420 kali sama 25. Sehingga ya kita lanjutkan sampingnya. Besar Q-nya silahkan dihitung. Itu adalah 84.000 Joule. J ya, Joule. Kalau misalkan nggak ada, dia mintanya optionnya KJ. KJ adalah kilojoule. Tinggal diubah aja. Joule ke kilojoule sama halnya kayak dari meter ke kilometer, gram ke kilogram. Tinggal kamu bagi 1000 aja. 84.000 kita bagi sama 1000. Nolnya coret 3. 3 yang dicoret. Jadi hasil akhirnya adalah Q sama dengan 84 kJ atau kilojoule. Sebenarnya dari sini pun boleh ya, dari yang 84.000 itu boleh. Tapi kalau di option nggak ada ya tinggal dilanjutkan saja. Baik, serasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan disiplak, dicatat, dan diamati. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, bisa melalui grup kelas ataupun bisa ke personal saja. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.